Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rinjani. Saya dari kelas Akuntansi 2A 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari akuntansi laporan keuangan. Dari salah satu materi yang berjudul yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Di rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan profitabilitas pada tingkat penjualan aset, saham, dan modal saham tertentu. Di rasio ini ada 3 rasio yang sering dibicarakan, yaitu profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Di profit margin tersendiri ini yaitu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Di rasio ini bisa dilihat pada analisis common size laporan laba ruginya. Rasio ini juga bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menekan biaya efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. Itu pun contoh dari profit margin bisa dihitung sebagai berikut. Dari rumus yaitu profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Itu untuk perusahaan ABC, profit margin bisa dihitung juga sebagai contoh. Contohnya nih ya, profit margin sama dengan dari angkanya ya dibagi 16.405 dari penjualan yang laba bersih dibagi penjualan tersebut yang dihasilkan 0,049 atau 4,9%. Nah, jadi gini teman-teman, profit margin yang tinggi akan menandakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penghasilan pada penjualan tertentu, dan titik margin terendah pula akan menandakan kemampuan perusahaan terlalu rendah pula, dan tingkat biaya yang tertentu atau tingkat biaya yang tertinggi untuk penjualan yang tertentu dan atau kombinasi dari tingkat penjualan ini. Rasio ini cukup bervariasi dari industri ke industri juga lainnya. Nah, sebagai contoh, industri retailer cenderung pada profit margin yang lebih rendah dibandingkan pada industri manufaktur rasio profitabilitas yang lainnya, seperti return on total asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Nah, ROA juga sering disebut sebagai ROI, yaitu return of investment, yang contohnya sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Kalau yang awal kan laba bersih dibagi penjualan ya teman-teman. Kalau yang sekarang laba bersih dibagi total aset. Seperti perusahaan ABC, ROA bisa dihitung juga sebagai berikut ini, yaitu penjabaran dari rumus yang tadi, yaitu ROA sama dengan laba bersihnya 80 dibagi dari total aset tersebut ada 12.698 yang sama dengan 0,063 atau 6,3%. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen, yang berarti efisiensi manajemen. Rasio profitabilitas yang of equity atau ROE yang tadi saya sebutkan itulah teman-teman. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Kalau yang tadi kan bukan berdasarkan modal saham tertentu, tetapi berdasarkan seberapa bisa menghasilkan laba bersihnya. Nah, kalau dari contoh rasio ROE ini sebagai berikut. Karena di sini cenderung pada pemegang saham, jadi dari rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi modal saham. 802 dibagi 4.352 sama dengan 0,1842 atau 18,42% dari hasil tersebut. Tapi meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak mementingkan atau tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Rasio ini bukan pengukur return pemegang saham, yang sebenarnya
ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuntungan perusahaan tersebut. Oke, baik teman-teman, segitu aja yang bisa Indah sampaikan dari materi yang Indah dapat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.